Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM C2C022-510. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Munsarif S.Com M.Com selaku pengampu mata kuliah Technopreneurship di semester 5 tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas 1, yaitu berupa proyek pengembangan aplikasi Technopreneurship. Ini adalah tampilan laporan tugas 1 saya, yaitu yang pertama ada kata pengantar, kemudian di sini ada daftar isi dengan 5 bab, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka. Di sini ada daftar gambarnya pada laporan kali ini, dan daftar tabel. Kemudian pada bab 1 ini berisi tentang latar belakang. Di era revolusi industri 4.0, teknologi telah menjadi elemen penting yang mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk kewirausahaan. Konsep technopreneurship muncul sebagai penggabungan teknologi dan kewirausahaan, di mana teknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk menciptakan peluang bisnis baru, meningkatkan efisiensi, serta memberikan alat untuk menciptakan peluang bisnis baru, meningkatkan efisiensi, serta memberikan solusi atas tantangan dalam masyarakat. Kemudian di sini ada tujuan saya membuat laporan ini, yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi berbasis technopreneurship yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi dengan konsep kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, menciptakan solusi digital yang dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar. Sebab yang ketiga ada manfaat laporan ini. Yang pertama, bagi pengembang, yaitu meningkatkan kompetensi dalam pengembangan aplikasi berbasis technopreneurship dan memahami dinamika pasar digital. Manfaat yang kedua yaitu bagi pelaku usaha, yaitu menyediakan alat yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan teknologi. Manfaat yang ketiga bagi masyarakat yaitu memberikan akses ke solusi digital yang dapat memudahkan berbagai aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Pada bab 2 ini saya membahas tentang landasan teori. Di Universitas Muhammadiyah Semarang telah menciptakan atau menetapkan technopreneurship sebagai mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswanya. Technopreneurship merupakan sebuah inkubator bisnis berbasis teknologi yang memiliki wawasan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai peserta didik, dan merupakan salah satu terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Dengan menjadi seorang usahawan terdidik, generasi muda, khususnya mahasiswa, akan berperan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian melalui penciptaan lapangan-lapangan kerja baru. Harapan munculnya generasi technopreneurship dapat memberikan solusi atas permasalahan jumlah pengangguran intelektual yang ada saat ini. Selain itu, juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan iptek, sehingga mendukung mempersiapkan tenaga handal di tengah kompetensi global. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan tentang pendidikan technopreneurship di perguruan tinggi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka memberikan alternatif profesi yang dapat dikuasai setelah lulus kuliah, memperkenalkan kemampuan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, memberikan pengalaman kerja di lapangan, dan juga memperkenalkan jaringan mitra bisnis. Sedangkan manfaat bagi perguruan tinggi sebagai fasilitator penyelenggara mata kuliah technopreneurship adalah yang pertama, menjadi bentuk tanggung jawab sosial sebagai lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah penjelasan saya mengenai technopreneurship. Kita lanjut saja.
Di sini saya menggunakan CMS atau Content Management System. Nah, aplikasi web CMS ini sudah banyak menggunakan konsep framework. Dengan konsep ini dimungkinkan memodifikasi fitur Content Management System secara instan, karena semua dirancang berbentuk modular. Dari uraian pengertian CMS terbentuk, maka CMS memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai content making, yang kedua content management, yang ketiga publication, dan yang keempat presentation. Kemudian kita lanjut pada bab 3, yaitu yang berisi metode penelitian. Nah, UML merupakan Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah standar pemodelan visual di mana mendokumentasikan dan membangun perangkat lunak berorientasi objek. UML adalah salah satu alat bantu untuk pemodelan yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Nah, UML ini mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan sebagai berikut. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram, dan yang keempat sequence diagram. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam melakukan tahapan waterfall menurut Somerville, yaitu yang pertama requirement analysis, di mana langkah ini berisikan proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat desain. Pada tahap ini, penulis melakukan desain sistem yang mencakup perancangan UML yang digunakan sebagai gambaran suatu sistem. Kemudian langkah yang ketiga yaitu development. Desain yang sudah dibuat tadi harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Kemudian langkah yang keempat ada testing, di mana pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Langkah yang kelima adalah maintenance. Proses pemeliharaan suatu sistem yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya error pada situs website dan mengamankan kinerja website tersebut. Ini ada kerangka pemecahan masalah pada laporan saya. Di situ ada tahap mulai. Yang pertama itu ada studi pendahuluan, yaitu ada dua, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Dilanjutkan identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan mengumpulkan mengumpulkan data. Data ini ada dua, yaitu data sekunder dan data primer. Kemudian dari data itu dia lakukan analisis data, kemudian dilakukan desain, kemudian pembuatan sistem, pengujian sistem, dan operasi, serta pemeliharaan. Lanjut ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, perancangan sistem informasi website pada toko online menggunakan CMS WordPress, langkah-langkah dari metode waterfall. Yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan, di mana kita mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian data yang udah dikumpulkan itu diolah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fungsional, di mana di sini saya membuat tabel tentang daftar kebutuhan fungsional, yaitu di situ ada aktornya ada dua, yaitu pengguna atau customer dan admin atau penjual. Di situ sudah disebutkan deskripsinya. Kemudian langkah selanjutnya analisis kebutuhan non-fungsional. Pada analisa kebutuhan non-fungsional ini akan menjelaskan secara tidak langsung tentang kebutuhan-kebutuhan dalam fitur-fitur yang ada pada program, di mana di situ sudah tertera kebutuhan non-fungsional ada 4, yaitu operasional, antarmuka interface, keamanan, dan informasi. Tahap selanjutnya yaitu desain sistem. Di sini saya mendesain use case diagram, di mana penjelasannya yaitu
Di situ ada user, tag, kategori, produk, pesanan, dan pelanggan, serta ada dua yang dapat mengakses, yaitu admin dan customer. User ini mengacu pada penggunaan sistem yang berinteraksi dengan berbagai fitur. Kemudian tag sendiri yaitu entitas yang digunakan untuk memberikan label atau klasifikasi pada produk. Kemudian kategori ini berisi mengorganisasikan produk ke dalam kelompok tertentu berdasarkan tipe atau sifatnya. Produk ini kemudian produk representasi barang atau jasa yang dijual dalam sistem. Kemudian pesanan, di mana pesanan ini diproses dengan pembelian, kemudian transaksi yang dilakukan pelanggan terhadap suatu produk di dalam website tersebut. Kemudian yang terakhir ada pelanggan, di mana individu yang membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan daripada sistem itu sendiri. Kemudian di sini saya membuat activity diagram user, di mana juga ada dua pengguna yaitu admin dan sistem. Langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian di sini saya membuat kelas diagram juga. Dan yang terakhir ada sequence diagram. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan CMS dengan WordPress. Langkah pertama, pastikan kita memiliki software web server exam yang lengkap dengan MySQL. Di situ sudah ada penjelasannya, serta dicantumkan linknya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menginstal WordPress terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal WordPress dapat seperti menginstal CMS lainnya, yaitu dengan mengekstrak file zip WordPress ke root www pada exam. Root www ada di htdocs, tempat Anda menginstal exam. Ini seperti ini penjelasannya. Gambar pelengkapnya juga sudah saya sertakan. Kemudian kita dapat aktifkan exam seperti pada gambar 8 yang sudah ada di layar ini. Nah, jika ingin menginstal service Apache dan yang lainnya pada Windows Service, Anda bisa mengklik gambar silang. Tetapi untuk Anda tidak perlu memasang service pada Windows. Jika hanya untuk simulasi localhost pada komputer, Anda jadi cukup klik pada Start, Apache, dan MySQL. Tampilannya seperti ini. Di tampilan pertama instalasi WordPress-nya. Kemudian ini tampilan informasi wp-config.php. Kemudian setelah itu klik Let's Go dan akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita sebagai pengguna disuruh mengisi informasi admin. Ini kemudian sudah install WordPress-nya, dan ini ada tampilan isi informasi administratornya. Kita tinggal login saja kepada bagian halaman login WordPress. Nah, ini sudah masuk ke tampilan admin WordPress. Setelah WordPress selesai, kita menginstal plugins WooCommerce. Setelah menginstal, kita akan mendapat hasil download berupa file dan ekstensi atau format zip. Seperti pada gambar itu menambahkan plugins. Kemudian dari halaman itu pilih upload. Jika kita terkoneksi dengan internet, maka halaman ini akan dapat langsung menambah plugins. Seperti ini. Setelah kita memilih upload, kemudian diminta memilih file WooCommerce yang sudah di-download tadi. Dan ini masuk ke bagian upload plugins-nya. Kemudian exam mengedit upload max. Kemudian di sini mengedit PHP codingannya. Seperti ini. Ini dilakukan setelah men-stop Apache dan MySQL, kemudian config, lalu PHP ini. Kemudian akan muncul notepad, cari upload max file size,
ganti 3 MB menjadi 5 MB atau terserah kita, yang penting di atas 3 MB sehingga plugins bisa diinstal. Jangan lupa setelah itu simpan agar setting disimpan. Setelah itu ulangi upload dan install plugins. Kemudian setelah itu kita dapat mencari tema dan install juga Woo2Jo. Seperti ini ya. Kemudian ini saya menambahkan fungsi mata uang dalam rupiah. Tapi itu bisa juga diatasi dengan cara mengedit function.php. Ini codingannya, scriptnya. Dan ini adalah gambar penjelasan mata uang rupiahnya. Kemudian setelah membuat tahapan-tahapan tadi, tidak lupa saya menulis kode program atau coding, yaitu adalah bagaimana cara mengembangkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan menjadi suatu sistem yang utuh. Sistem diimplementasikan menggunakan pemrograman CMS WordPress dan database MySQL untuk pengelolaan kode program menggunakan Visual Studio Code dan browser untuk menjalankan aplikasi. Kemudian ini adalah tahapan selanjutnya, yaitu pengujian dan penerapan program. Pada implementasi ini adalah proses mengubah rancangan program yang telah dibuat pada bab sebelumnya atau situs web ke dalam bentuk yang dapat berjalan secara fungsional. Hasil dari tahap implementasi ini adalah sistem pengolahan data yang berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat dipastikan apakah perangkat lunak ini mampu menghasilkan situs web sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, di sini saya membuat website tentang online shop paket bunga. Dan juga pada online shop saya ini ada penjualan kosmetik, kemudian skincare, fashion, dan yang lainnya. Saya baru memasukkan tentang paket ini. Seperti ini tampilannya nanti menu yang ada di website saya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu tahap maintenance atau tahap pemeliharaan. Pada tahap ini adalah proses menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja suatu sistem atau perangkat setelah sistem tersebut beroperasi secara resmi. Pemeliharaan merupakan langkah penting dalam keberlanjutan dan kelancaran operasional suatu sistem atau perangkat untuk memastikan bahwa setiap sistem itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini langkah pemeliharaan WordPress yang perlu saya pertimbangkan yaitu pertama mengamankan situs web, kedua mengamankan plugin dan tema, ketiga pencadangan berkala, dan yang keempat mengoptimalkan database. Kita lanjut ke bab yang paling terakhir yaitu simpulan. Simpulan dari hasil laporan praktikum dan pembahasan yang telah dilakukan pada perancangan sistem informasi website toko online menggunakan CMS WordPress ini, saya sebagai penulis yaitu menarik kesimpulan. Yang pertama, penerapan sistem informasi web toko online sebagai sarana pemasaran menggunakan internet dapat memberikan kemudahan bagi pemilik toko dalam memberikan layanan yang optimal kepada konsumen atau pelanggan. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyediaan informasi selama 24 jam dan dapat diakses secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dengan merancang sistem ini, pihak-pihak terkait dapat mewujudkan sebuah sistem sederhana yang memungkinkan pengguna dan pelanggan untuk menggunakan website tersebut secara praktis, mudah, dan cepat menggunakan metode waterfall. Saran dari laporan saya yaitu yang pertama, aplikasi ini masih menggunakan data dummy, mungkin kedepannya akan dioptimalkan. Dan yang kedua, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan sistem informasi penjualan ini dapat diupdate secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan
pada kesempatan kali ini, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.